Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia atau BPPT RI tepat berusia 43 tahun pada 21 Agustus 2021. Di usianya yang ke-43, BPPT diketahui telah banyak menghasilkan inovasi dan teknologi guna memberikan solusi bagi permasalahan bangsa. 43 tahun sudah BPPT berdiri dan mengemban amanah besar dalam pembangunan Indonesia. Namun, tak sampai di sini, BPPT justru berinovasi tiada henti untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. Dalam webinar perayaan HUT ke-43 BPPT yang digelar secara virtual dan dihadiri Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Perekonomian, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Komisaris Utama Telkom dan Bukalapak, Kepala BPPT Hamam Riza memaparkan perjalanan panjang dan PR BPPT pada masa mendatang. Hamam menjelaskan, Indonesia Emas merupakan cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara maju bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Hal itu ditempuh dengan perjalanan dan perjuangan sejak masa kemerdekaan bahkan hingga masa mendatang. Dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia, diharapkan talenta anak bangsa bisa terus memberi nilai lebih untuk Indonesia sebagai negara maju. Tentu pada era kini, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci kita sebagai anak bangsa, membangun Indonesia Emas dan menjadi otak pemulihan ekonomi nasional kini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Perjalanan panjang ditempuh BPPT sejak 21 Agustus 1978 untuk menghasilkan teknologi yang dapat diterapkan dalam berbagai keperluan pembangunan. Hamam menekankan, BPPT menjadi wahana yang mengkaji, mengaudit, sekaligus memberi solusi bagi masalah teknologi secara mendalam agar bisa bermanfaat dalam rangka mengembangkan industri dan produksi nasional yang dapat memperkuat ketahanan nasional. Dukungan BPPT ini diberikan baik pada industri BUMN maupun swasta. BPPT diibaratkan sebagai mikroekonomi, sedangkan Bappenas adalah makroekonominya. BPPT mengimbangi tugas Bappenas. Bila Bappenas merancang kebijakan makro, BPPT memastikan kebijakan tersebut terrealisasi dengan mengawalnya melalui kebijakan dan penerapan teknologinya. BPPT hadir untuk mendukung penuh industri di Indonesia, baik BUMN maupun swasta, menjawab kebutuhan industri maupun memberikan solusi teknologi, terutama untuk substitusi impor, dengan cara meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui ekosistem inovasi. Inovasi dilakukan BPPT dalam rangka peningkatan penggunaan produksi dalam negeri pada 8 bidang, yakni pertahanan dan keamanan, transportasi, energi, kemaritiman, kebencanaan, kesehatan dan pangan, teknologi informasi dan elektronika, serta rekayasa keteknikan. Riza mengatakan, hingga kini sudah banyak teknologi yang dikembangkan dalam bidang-bidang tersebut, sehingga penggunaan produk impor pun berkurang dan penggunaan komponen dalam negeri meningkat. Sebagai contoh, BPPT telah berhasil memproduksi bahan semai untuk operasi modifikasi cuaca berjenis flare yang digunakan di dalam upaya kita membangun ketahanan terhadap mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, fokus transformasi digital terus digencarkan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik ataupun SPBE. Dan untuk mendukung penerapannya, BPPT telah mengembangkan sertifikasi elektronik iOtentic, sebuah tanda tangan digital yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat melalui situs gov.ca.id. Pun dalam pemilihan umum BPPT pembuat inovasi sepemilu, BPPT menyediakan pelayanan terintegrasi, mulai verifikasi database, memilih penggunaan KTP elektronik dan sidik jari, pemilihan suara dalam bentuk digital, perhitungan suara secara real time, hingga proses rekapitulasi yang dikirimkan ke KPU. Dalam hal kesehatan, untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, BPPT juga melakukan adopsi open invensi dari anak bangsa.
Salah satunya yang bergerak dalam upaya mendukung testing, tracing, dan treatment. Upaya mengawal inovasi kesehatan terus dilanjutkan dengan Traffic 19 Next Generation. Dan saat ini kami sedang menuntaskan tahapan inovasi beberapa produk yang diluncurkan pada tahapan berikutnya. Antara lain direct digital radiografi, ventilator ICU, laboratorium BSL-2, dan aplikasi kecerdasan artifisial untuk deteksi pneumonia berbasis citra medis. Kita juga membangun data science, senyawa kandidat obat dari Mikroba Indonesia, dan sediaan obat herbal terstandar, imunostimulan, serta beberapa inovasi lain terkait dengan bahan baku, obat, dan implan. Arahan Presiden Jokowi untuk BPPT adalah BPPT harus berburu inovasi, menjadi lembaga yang mengakuisisi teknologi maju dan menjadi pusat kecerdasan teknologi Indonesia yang sudah menjadi ciri khas DNA BPPT. BPPT berharap Indonesia bukan hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen inovasi teknologi yang akan digunakan oleh mancanegara. Setiap kali kita membutuhkan industri yang memang harus tumbuh dan berkembang, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan yang dibutuhkan oleh industri, baik itu nasional, swasta, ya, itu BPPT harus siap membantu mereka mengembangkan produk-produk yang berdaya saing. Sehingga akhirnya industri kita, perusahaan-perusahaan di Indonesia itu bisa menjadi perusahaan global, ya, dengan produknya yang dipakai oleh seluruh dunia. Ini yang menjadi cita-cita kita. Hamam menyebut karena itu layanan teknologi diberikan untuk masyarakat dalam bentuk pengujian hingga sertifikasi. BPPT hadir dalam tahapan hilirisasi, intermediasi, dan ahli teknologi ke industri, sehingga industri di Indonesia dapat berjaya. Dengan semangat solid, smart, dan speed, BPPT siap mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mendukung inovasi menuju Indonesia Emas 2045.